kalau kita punya ketergantungan sama AI, permasalahan berikutnya adalah masa depan atau generasi ke depan itu akan menjadi generasi yang malas berpikir. AI, di era AI ini, itu disruption-nya sangat tinggi, ya. Bahkan pekerjaan nanti 10 tahun ke depan bisa jadi nggak ada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode Rujak, ruang obrolan edukatif, diskusi dan jalinan antar komunitas. Makasih tetap setia nemenin kita nonton Rujak. Podcast kali ini agak spesial karena gue menghadirkan seseorang yang nggak tahu ya, yang kalian yang suka nyimak atau pernah ikutan berita tentang Pilkada DKI tahun-tahun kemarin. Itu manusia ini nongol gitu, dan dia ternyata begitu diceknya, gue nggak usah cerita lah nih orang kayak gimana ya, lu cek aja di Google namanya. Ini orang termasuk hebat karena apa? Ketika orang lain sekolahnya 6 tahun masuk SD, ya 3 tahun SMP, SMA 3 tahun, dia menuntaskan 18 tahun saja jadi sarjana. Langsung aja kita sambut, dan kebetulan alhamdulillah beliau sudah di sini, Dr. Kun Wardana Abioto. Selamat siang, Om. Selamat siang, Bang Luki. Sehat? Luar biasa, sehat, alhamdulillah. Untuk seorang dokter, Anda terlalu muda, Bos. Dokter tuh mondok di kantor. Mondok di kantor. Mas Kun, thank you banget udah datang ke sini, ke Rujak Podcast. Kita banyak ngobrol ya ntar soal dirimu yang waktu itu, jujur aja, walaupun Anda waktu itu tidak didukung oleh partai politik ya, tapi spektakuler loh. Seorang independen bisa mengumpulkan suara banyak di Jakarta, otomatis kan sebetulnya banyak suara-suara yang mengharapkan orang yang tidak dukung partai menjadi pemimpin di sini. Ya. Benar nggak sih? Ya, memang fenomenanya seperti itu ya. Iya. Ya, tingkat kepercayaan terhadap partai politik tuh mulai menurun. Ya, sehingga mereka menginginkan adanya suatu alternatif ya, baru yang dengan pola yang baru ya. Independen masuk di situ dan ya kami mendapatkan 10,53%. Wow, untuk seorang independen 10% dari suara Jakarta luar biasa loh, Mas. Makanya saya nggak menyatakan kita kalah ya. Kita sebenarnya pemenang juga, tapi pemenang ketiga. Iya sih, pemenang ketiga. Iya sih ya. Bener sih. Nggak salah sih, Bro. Ya betul, pemenang ketiga. Artinya gini, ada 10% masyarakat Jakarta yang berharap pada dirimu dan Pak Pangrekun waktu itu ya, untuk bisa menjadi pemimpin alternatif di Jakarta dengan kebijakan-kebijakan yang alternatif juga pasti kan. Betul. Nah sekarang kan faktanya nih, Bapak kita nih di Jakarta nih, Bapak Pramono Anung dan Bang Dul nih. Pertanyaan sederhana nih, menurut Mas Kun. Saya nggak mau bicara Mas Kun sebagai seorang akademisi dulu nih. Kan dirimu pernah ada di kontestasi waktu itu ya gitu. Selama sekian tahun berjalan nih, menurut dirimu Mas Kun, arah pembangunan Jakarta saat ini udah benar apa belum? Ya, saya melihat memang kita juga harus apresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Pram dan Bang Dul gitu ya. Ya khususnya memang yang paling dirasakan kestabilan ya. Kestabilan daripada pemerintahan DKI Jakarta ya, sehingga pelayanan dan lain-lain itu tidak ada guncangan gitu ya. Jadi semua bisa berjalan, dan juga kesinambungan dari program-program sebelumnya dan juga program-program baru sesuai dengan janji kampanyenya beliau ya. Nah, tapi saya melihat memang di sini ada hal yang kita perlu definisikan kata berhasil gitu. Nah itu tuh yang paling pengen orang dengar. Nanti kalau cuma ngomong gitu doang sangkanya normatif nih orang-orang nih jawabannya nih, Mas. Gimana? Iya, kata berhasil itu banyak orang memikirkan misalnya perkembangan infrastruktur, jalanan, kemudian jembatan, pencakar langit ya, dan lain-lain ya. Tetapi banyak orang lupa gitu bahwa sebetulnya kuncinya keberhasilan itu adalah di manusia. Bagaimana kualitas manusia yang ada di Jakarta. Sekarang ini kan banyak ketimpangan kesempatan ya. Banyak orang yang jadi sarjana tetapi tidak memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan penghidupan yang baik gitu ya. Nah, karena kompetisi yang begitu ketat ya, dan apalagi sekarang AI kan, ada AI.
banyak pekerjaan yang terdisrupsi oleh AI ini. Nah, sehingga saya melihat pengedepanan manusia Jakarta sebagai self atau human centered city ya, ini juga memang perlu diperhatikan dengan baik, karena syarat untuk menjadi global city itu bukan hanya physical capital ya. Jadi saya melihat ada 5 hal ya. Apa aja tuh? Yang pertama ada human capitalnya juga. Oke, human capital. Ya, oke. Kalau economic capital, misalnya PDRB-nya, karena itu indikator ekonomi ya. Tetapi human capitalnya juga penting. Ya. Bagaimana manusia di Indonesia atau warga Jakarta ya khususnya itu bisa naik, baik itu kesejahteraannya, tingkat pendidikannya, ya. Kemudian juga bagaimana dia bisa berkontribusi. Nah, tetapi ada hal yang lain yang juga sangat penting, itu adalah social capital. Social capital itu kepercayaan kepada pemerintahannya. Itu modal yang sering dilupakan. Ya. Menurut Mas Kun, saya melihatnya, nggak tahu ini saya mungkin mewakili beberapa netizen yang mengatakan bahwa pemerintah Brasil itu ketika dia berhasil melakukan gebrakan, ya. Kita komparasi nih secara tidak langsung, akhirnya masyarakat akan mengcompare pemerintahnya Pramono, Jokowi, Ahok, Saiful Jarot, mungkin segala macam. Apakah layak Jakarta itu harus selalu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berani, yang spektakuler, atau mungkin menurut Mas Kun, Pak Pramono ini yang adem-adem aja nih, yang penting kondusif gitu. Lebih cocoknya mana sih Jakarta di mata Mas Kun? Ya, saya lebih cenderung memang pemimpin yang visioner ya, yang bisa melihat ke depan ya. Karena kita melihat Jakarta misalnya 10 tahun lagi ya, sebetulnya memang sudah harus disiapkan dari sekarang. Apanya yang paling penting? Tadi kan ada human capitalnya, SDM-nya ya. Yes. Kemudian juga di situ ada knowledge capital. Knowledge capital. Ya. Berarti belum pada pinter dong di kita ini. Ya, knowledge capital tuh artinya ya kita harus punya riset, penelitian, inovasi, startup ya, yang bisa menjembatani perubahan ke masa depan. Karena nih AI, di era AI ini itu disruption-nya sangat tinggi ya. Bahkan pekerjaan nanti 10 tahun ke depan bisa jadi nggak ada hari ini. Karena sudah diambil AI oleh si AI sendiri. Karena perubahannya sangat cepat itu ya. AI sendiri itu masih pembuka. Nanti ada era setelah AI ya. Dan ini saya melihat kalau kita misalnya anak-anak sekarang dikasih pendidikan ya dengan pola-pola yang ada saat ini konvensional ya, nggak memikirkan masa depan ya, ini ya bisa mengkhawatirkan juga gitu. Karena bagi kami kan ada yang sering menyampaikan anak-anak itu adalah masa depan bangsa gitu kan. Sebetulnya anak-anak itu adalah bangsa itu sendiri yang tumbuh ya. Makanya kita harus siapkan dari sekarang terhadap tadi hal-hal yang penuh uncertainty tadi, yang ya kita sebut ada namanya VUCA ya, ya yang ambigu, kompleks dan lain-lain. Ya, kita harus siapkan mulai dari soft skill-nya, kan yang namanya SDM atau manusia itu kan memang harus ada bukan hanya keterampilan saja kan, ada hal-hal seperti critical thinking ada di sana. Kemudian juga ada integritas, ada juga yang namanya karakter ya. Nah ini kita harus siapkan itu. Nah, sekarang apakah pendidikan saat ini sudah menjangkau mereka-mereka untuk disiapkan sampai ke sana? Karena tadi mereka ini adalah bangsa itu sendiri gitu. Paham. Ya kalau misalnya nanti mereka nggak siap 10 tahun atau 2045 gitu ya, mereka nggak siap. Kan 2045 kan berarti anak-anak SD nih sekarang ya. Gen Alpha nih ya. Ya, artinya kita harus menyiapkan mereka. Begitu mereka nggak siap, udah tuh 1 dekade kita bisa kehilangan, 1 generasi bisa hilang. Pada saatnya. Ya saya melihatnya begini. Ini saya mohon petunjuk dari Mas Kun, dari perspektif Mas Kun ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak 10 tahun ke depan kalau yang mempersiapkan saja tidak tahu menau.
Artinya kan berarti ada dekadensi di situ muncul. Ya, Yang sekarang ini ada satu kelompok yang mempertahankan birokrasi karena kebijakan dari pusatnya belum menjangkau sana, sementara kebutuhan di bawah sudah muncul. Iya kan? Si anak-anak, gak usah jauh-jauh deh, saya ambil bahasa yang lebih gampang lagi. Anak dulu main game, umur 15, 16, 17 tahun baru main game. Sekarang 13 tahun, 12 tahun sudah main game. Bahkan lebih jago daripada kakak-kakaknya. Otomatis kan diserap sama mereka cukup cepat nih, Mas. Ya, Kesalahannya ada di mana sih? ya, Pola pengajaran yang salah, ya. atau memang inovasinya terlalu cepat masuk ke Indonesia, khusus Jakarta nih? Ya, saya melihat ya bahwa sebetulnya kalau di dalam game itu ada proses pembelajaran, Yes. ya, itu bagus, ya. Ya. Jadi dia bisa bermain sambil Sambil belajar. belajar. Nah, itu yang diterapkan bapak saya ke saya. Oke. Kan kalau akselerasi, yang namanya akselerasi, kan artinya ada yang dikorbankan Ya. waktu main. Betul. Ya. Nah, orang tua cerdas melihat ini, dibuatlah main itu sama dengan belajar. Di akhirnya dijadikan jadi satu waktu ya? Jadi satu waktu. Jadi saya nggak kehilangan waktu main karena belajar itu bagi saya bermain. Gitu. Pertanyaannya, Ya. seberapa persen bapak-bapak sekarang Ya. bisa berpikir seperti bapaknya Mas Kun waktu itu? Di Jakarta khususnya, artinya kan tidak semuanya. Mereka mesti menganggap bahwa ya belajar, main ya main. Iya. Ya nggak sih? Iya, betul. Bahkan kita kan orang tua nih Mas. Iya, iya. Kita juga punya anak. Apakah Mas Kun, Iya. ada teman-teman Mas Kun juga, Iya. mau menerapkan itu ke anak-anak sekarang? Iya. Makanya ada konsep namanya edutainment kan. Nah, Edutainment. di mata Mas Kun edutainment apa? Ya, ada education-nya, Oke. ada entertainment-nya. Ya, sehingga kalau ini dipadukan, anak-anak tetap bisa belajar, mendapatkan informasi, ya, tapi dia merasa bermain pada saat itu. Tidak merasa sedang belajar. Tidak merasa bermain. Karena yang terpenting ya, anak-anak dia nggak boleh tertekan di dalam belajar. Kalau dia belajar itu ada suatu kewajiban, menggugurkan kewajiban, dia nggak riang untuk bisa belajar, itu informasi yang diterima itu biasanya gampang lupa. Iya, karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban tadi, Betul. bukan karena Keinginannya. Justru itu ya, era masa depan nanti itu sudah harus ada budaya belajar. Budaya, ya saya nggak bilang budaya membaca ya, tetapi budaya untuk punya rasa ingin tahu. Ya. Curious system itu yang diciptakan Betul. pada si anak ya. Betul. Makanya kalau sekarang ada gerakan misalnya membaca, saya setuju ya. Tetapi kalau menurut saya itu belum cukup ya. Karena kalau dia membaca tetapi karena Diperintah. diperintah ya, itu akan beda. Kalau dia punya rasa ingin tahu, ya, anak ingin tahu dengan dinosaurus, dia wah tertarik sama dinosaurus, gitu kan. Dia langsung baca apa sih dinosaurus, apa jenis-jenisnya, tahun berapa aja dan lain-lain. Ya. Jadi membaca itu adalah konsekuensinya. Nah, kembali ke Mas, saya tertarik dengan apa yang Mas Kun bilang itu. Ketika seseorang anak, ya, menyatakan ingin belajar karena dia punya keinginan. Secara tidak langsung kita sudah melihat potensi si anak arahnya kemana. Menjadi seorang peneliti, menjadi seorang musisi, menjadi seorang atlet, menjadi segala macam. Otomatis kan dia akan melakukan sesuai dengan keinginan hatinya. Apakah memang pola yang sekarang, kurikulum dipakai sekarang sudah cukup tepat mengarahkan si anak sesuai dengan keinginannya di usia dini? Ya, makanya ini ada sedikit salah kaprah ya mengenai pendidikan itu sendiri. Ini gubernur mesti dengar nih. Jadi pendidikan ya itu banyak orang berpikir mentransfer ilmu, menginduksi ilmu ya. Padahal yang namanya education ya berasal dari kata educare ya. Sebetulnya dia harus bisa mengekstraksi potensi si anak. Misalnya anak tadi suka musik, anak tadi suka matematika, ya anak mungkin suka bahasa. Ya. Nah itu bisa diekstraksi, kemudian dikembangkan potensi itu. Artinya fokus ke situ. Betul, sehingga dia memiliki kemampuan yang mendalam, dia memiliki sesuatu passion yang disukai oleh hatinya untuk mempelajari itu. Bayangkan potensinya dia ada, dilakukan dengan penuh semangat, ya, dilakukan dengan riang. Itu betapa efisiennya pengetahuan tersebut, dan kita membutuhkan kedalaman daripada ilmu atau knowledge tersebut. Tapi kan faktanya kan nggak gitu, Mas. Kalau faktanya sekarang kan kurikulum bicaranya si anak. Oke, dia memang sukanya bahasa Inggris, tapi dia mesti nilainya bagus di matematika, nilainya bagus di IPS, nilainya bagus, baru dianggap pintar tuh. Udah bener apa? Memang harus dirubah waktunya sekarang. Ya, kalau kita
melihat ya, ngintip ya, bagaimana pendidikan di China sekarang sehingga industrinya sangat maju, negaranya maju, itu salah satunya dia sudah menerapkan itu. Oke. Ya. Cina Jadi sudah menerapkan itu ya? iya, bahkan di dalam satu kelas ya, anak-anak itu punya potensi yang berbeda. Ya. Ujiannya itu beda-beda bagi si anak yang dia Hobi punya gambar, akselerasi tinggi gitu ya, anak yang mungkin dia jago kinetiknya Oke. ya, atau dia jago untuk bisa memvisualisasikannya, itu beda-beda. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan tools AI. Jadi guru punya robot guru, si siswa punya asisten AI-nya yang sehari-hari dia memantau dan memonitor potensi anak tadi. Nah, si AI ini kemudian ngomong ke robot guru ini bahwa ini loh potensinya, ini loh yang harus dikembangkan. Artinya si guru seolah dikasih konsultan ya. Ada second opinion-nya. Second opinion-nya yang Ya, bisa. ya. Tapi gimana bisa menjalankan itu, gurunya sendiri nggak ngerti AI? Nah, memang di sini perlu suatu ya kita sebut training of trainer lah bagi para guru ya, agar juga mengerti manfaat AI dan bahayanya AI. Sekarang banyak kita melihat ya penggunaan AI. Misalnya contoh ya, orang apa-apa langsung nanya ke AI, langsung nanya, nggak berpikir nanya, begitu udah dijawab itu jadi kebenaran. Apakah dari si operatornya sekarang sudah mulai, kan kalau nggak salah di beberapa AI juga beberapa operator sudah mulai memberlakukan barrier-barrier mana yang kira-kira moral and moral, terus yang mana yang yang do and don'ts-nya untuk tidak bisa dilabrak. Itu masih relevan nggak sih? Betul. Jadi do and don'ts-nya saat ini masih sangat ambigu. Ya. Karena si AI ini kan dia pintar. Dia tahu begitu kita ngetik ya, niat dia apa, kita jujur apa enggak. Udah muncul tuh ya? Ya, artinya dari triliunan interaksi dengan para pengguna, dengan ratusan juta pengguna, ya otomatis dia udah punya yang namanya suatu basis data di belakangnya, sehingga dia tahu karakter kita itu ya. Nah, dia melihat kita ya, sebetulnya kita berpikir kita melihat AI gitu, tapi juga AI melihat kita juga, memonitor kita juga. Artinya interaksi dengan dunia teknologi ini sudah semakin cepatnya gitu, Mas. Betul, betul. Nah, yang bahaya adalah kalau kita bisa dikendalikan oleh si AI sendiri. Nah, ini juga yang bahaya ya. AI itu lebih mementingkan keterlibatan. Interaksi dengan kitanya. Iya, semakin kita sering menggunakan platform itu, dia sangat senang. Ya. Ya namanya juga bisnis model ya. Karena tadi orang interaksi lebih tinggi, artinya dia juga bisa mendapatkan okupansi yang cukup besar ya. Nah, maka dari itu ya saya melihat kalau kita punya ketergantungan sama AI, permasalahan berikutnya adalah masa depan atau generasi ke depan itu akan menjadi generasi yang malas berpikir.